Perkenalkan, nama saya Fadil Alvin, NPM 226400075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu penelitian perlintasan sebidang jalan perlintasan JPL alas 2 Telogosari. Lanjut. Yang pertama, analisis keselamatan perlintasan sebidang kereta api, yaitu sistem transportasi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi telah menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, kecelakaan, penurunan kualitas, dan biaya transportasi yang tinggi. Kereta api dengan jalur khusus prioritasnya menawarkan solusi transportasi yang efektif dan efisien. Perlintasan sebidang sebagai titik persimpangan jalur kereta api jalan seringkali menjadi lokasi rawan kecelakaan. Oleh karena itu, pengelolaan perlintasan sebidang menjadi prioritas utama untuk mencegah kecelakaan di sektor transportasi. Yang kedua, permasalahan dan tujuan studi. Rumusan masalah itu pertama, kondisi eksisten perlintasan sebidang JPL Telogosari. Yang kedua, rekomendasi peningkatan keselamatan di JPL Telogosari. Batas-batas masalah, yaitu objek studi kali ini kita berada di simpang perlintasan sebidang JPL Telogosari, Jalan Raya Bangetayu Raya, Semarang. Untuk fokusnya sendiri pada keselamatan perlintasan sebidang JPL Telogosari. Untuk tujuan penelitian kali ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan perlintasan sebidang dan upaya peningkatan keselamatan JPL di Telogosari. Diharapkan dapat mengembangkan strategi eksekutif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memperbaiki sistem pengamanan yang ada. Untuk konstruksi jalan relnya sendiri, geometri dan persyaratannya. Untuk lebar jalan rel yaitu 1067 mm dan 1435 mm. Jarak minimum kedua sisi rel diukur 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas rel. Ada toleransi penyimpangan untuk rel baru dan rel yang sudah beroperasi. Untuk kelandaiannya meliputi landain penentu, curam, dan emplacement. Landai penentu adalah kelandaian terbesar pada lintas lurus. Kelandaian di lengkung atau terowongan harus dikurangi agar tahanan tetap. Untuk lengkung vertikal dan horizontal, lengkung vertikal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal. Lengkung horizontal menghubungkan dua bagian lurus dengan bentuk lingkaran jari-jari minimum tergantung pada kecepatan rencana. Untuk tabel ini adalah tabel untuk kelandaiannya. Ada kelas 1 10%, kelas 2 10%, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, komponen utama jalan rel. Komponen utama jalan rel memiliki 3 komponen, yaitu komponen utama jalan rel. Pertama ada bantalan. Bantalan merupakan beban kerja kereta api kebalasan, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas. Yang kedua, alat penambat. Penambat ini berfungsi untuk mengikat jalan rel pada bantalan agar tidak kokoh dan tidak geser. Yang ketiga, rel harus memenuhi persyaratan kekuatan tarik minimum 1175 Newton per meter milimeter kuadrat dengan kekerasan kepala ler tidak kurang dari 320 BH. Tipe rel R24, R50, R54, dan R60. Untuk ini adalah gambaran untuk tebal peninggian rel. Selanjutnya ini ada wesel dan sambungan. Untuk wesel dan sambungannya sendiri terdiri untuk wesel, konstruksi rumit di jalan rel untuk penyimpangan
kereta api dari satu jalur ke jalur lain, terdiri dari lidah, jarum, rel lantak, dan rel paksa. Memiliki persyaratan ketat terkait komponen bahan dan celah komponen. Yang kedua, sambungan plat. Sambungan plat ini mengikat dua ujung rel dengan mur dan baut, memastikan operasi kereta aman dan mencegah celah untuk menampung perubahan panjang rel akibat suhu. Yang ketiga ini sambungan las. Sambungan las atau pengelasan dengan reaksi exothermic antara bubuk aluminium dan besi oksida menghasilkan baja lebur yang dituangkan pada cetakan. Yang ketiga, selanjutnya perlintasan kereta api. Jenis dan persyaratan. Yang pertama, perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang yaitu jalur persilangan. Persilangan jalur kereta api dengan jalan rel pada satu bidang, kecepatan kereta api kurang dari 60 km per jam. Headway minimal 30 menit. Jalan kelas 3, jarak antar perlintasan minimal 800 meter. Yang kedua, perlintasan tak sebidang, yaitu persilangan jalur kereta api dengan jalan raya yang tidak pada satu bidang seperti flyover, underpass dibuat tidak sebidang kecuali dengan kondisi geografis yang tidak memungkinkan atau bersifat sementara. Ketiga, jarak pandang penting untuk perlintasan tanpa pintu. Pengemudi dan masinis harus dapat mengamati kereta yang dapat mendekat untuk melewati atau berhenti dengan aman. Diukur dari titik potong sumbu jalur kereta api dan jalan raya. Untuk selanjutnya, ini adalah infrastruktur keselamatan perlintasan sebidang yang terdapat pada JPL Telogosari. Mungkin hanya beberapa kelengkapan infrastruktur sebidang. Perlengkapan jalan, yang pertama ada rambu peringatan persilangan dengan lintas kereta api, memiliki tidak ada rambu-rambu tersebut pada perlintasan bidang jalan Telogosari. Yang kedua, untuk peringatan persilangan gandar terdapat. Yang ketiga adalah rambu peringatan hati-hati, tidak ada. Yang keempat adalah rambu peringatan jarak, juga tidak ada. Yang kelima, rambu peringatan berupa kata-kata, ada. Untuk rambu peringatan ini berfungsi untuk memberitahu adanya perlintasan sebidang, baik berupa pintu atau tanpa pintu. Peringatan hati-hati jarak. Yang kedua ada rambu larangan, melarang perbuatan tertentu seperti stop, mewajibkan berhenti sebelum dan sudah melintas. Yang ketiga ada marka lalu lintas, yaitu garis datang atau garis berhenti, marka kereta api, peta penggadu, dan median jalan untuk mengarahkan lalu lintas. Yang keempat ada lampu isyarat. Lampu ini berfungsi berkedip atau bergantian, dilengkapi lampu isyarat atau panah kereta api untuk memberi peringatan bahaya kepada pengguna jalan. Yang selanjutnya mengidentifikasi bahaya di JPL Bangatayu. Identifikasi bahaya di JPL Bangatayu. Yang pertama, pas saat penelitian ada beberapa identifikasi, yaitu aspal mengelupas, aspal yang mengelupas dan balas gereja berserakan berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna sepeda motor. Yang kedua, kemacetan puncak. Kereta api melintas bersamaan dengan kemacetan, yaitu menyulitkan untuk petugas menutup palang pintu. Yang ketiga, rambu lalu lintas tidak lengkap. Kurangnya lampu peringatan hati-hati, larangan putar balik, dan